Papua sebenarnya punya hak politik sendiri untuk atur provinsinya, namun selalu dibatasi oleh pemerintah pusat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan di tanah Papua agar bisa mengatur daerahnya sendiri? Melihat kewenangan penuh atau hak ini diatur oleh pusat. Padahal Papua sudah diberikan otonomi khusus. Mari kita bahas soal tanah Papua. Bicara tentang desentralisasi kekuasaan, hak politik daerah, dan kewenangan pemerintah provinsi khususnya di tanah Papua. Tanah Papua punya landasan hukum agar pemerintahan Papua punya hak untuk atur sendiri. Dan ini tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Papua, merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Papua punya kewenangan luas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, pengakuan terhadap masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, pengaturan sosial budaya dan ekonomi, serta punya kewenangan membuat perdasus dan perdasi. Namun realitanya berbeda. Pengaruh waktu Belanda jajah kami, tidak pernah satu orang pokok yang ditembak. Papuans' emotions are running high, and with such a mood for change, berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah di tanah Papua agar bisa mengatur daerahnya sendiri. Mereka tanpa libatkan pemerintah pusat. Salah satu langkah penting pernah dilakukan untuk pembentukan Presidium Dewan Papua atau PDP pada tahun 2000 yang mewakili suara orang Papua untuk menuntut hak politik dan kemandirian. Tokoh seperti T. Selowai mengalami tekanan besar dan akhirnya dibunuh pada tahun 2001 oleh anggota Kopassus, yang akhirnya Papua tidak bisa lepas dari NKRI, dan Otsus lahir atas keinginan segelintir elit lokal dan kemauan Jakarta Indonesia. Dan hal ini pernah ditentang oleh almarhum Bapak Lukas Nmb selama masa kepemimpinannya. Tidak sampai di situ, MRP, Majelis Rakyat Papua, menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dilangkahi dan tidak dilibatkan dalam proses revisi undang-undang tersebut. MRP menilai bahwa revisi tersebut menurunkan otonomi Papua dan menguatkan kontrol pusat terhadap tanah Papua, termasuk dalam pemekaran provinsi. Sayangnya MK menolak gugatan tersebut, dan ini memperkuat persepsi bahwa Papua tidak diberi ruang politik yang layak. Banyak tokoh adat dan aktivis sivil menolak pembentukan provinsi baru. Beberapa aksi penolakan dilakukan dengan long march damai, orasi, dan diskusi publik oleh mahasiswa, MRP, serta gereja-gereja lokal. Aksi ini bertujuan untuk menolak pemekaran provinsi dan penolakan dari gagalnya otonomi khusus atau Otsus Jilid 2. Sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh pejabat Papua di seluruh tanah Papua, seperti perkuat perdasi dan perdasi. Jadikan hal ini sebagai dasar hukum kebijakan lokal tanpa harus dikendalikan oleh pusat. Lalu harus tekan legislator nasional Papua, di mana harus bangun fraksi Papua untuk advokasi undang-undang dan pertimbangan atau perimbangan fiskal. Lalu harus ada digitalisasi pemerintahan, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi dominan instruksi pusat. Harus juga aktifkan MRP dan Dewan Adat Papua agar kontrol budaya dan hak orang asli Papua tetap dijaga dan bersuara. Gunakan jalur MK jika ada peraturan pusat yang melanggar prinsip Otsus. Perlunya bangun kelembagaan untuk menyuarakan hak Papua dalam forum nasional dan global yang sah. Diperkirakan kalau masyarakat yang mendengar, karena ini menyangkut harga diri dan martabat, ya itu tidak bisa main-main bagi orang Papua.